Semua ulama mengerti sejarah bahwa satu teks itu ada sebabnya, sehingga ulama-ulama kita mayoritas tidak mengharamkan musik secara mutlak, tapi diharamkan dengan syarat tertentu. Pemahaman yang dipahami imam terdahulu di zaman belum ada gadget, belum ada smartphone, belum ada musik seperti banyak hari ini, itu akan bias kalau kita baca di zaman sekarang. Contoh, surat Luqman ayat 6. Sebelum masuk ke surat Luqman, Pak Datuk dengerin Quran pakai irama lebih nyaman atau baca Quran tanpa irama? Pakai irama. Senang Qurannya apa senang iramanya sih? Gimana Pak Baji? Senang Qurannya apa senang iramanya? Harusnya senang Quran. Harusnya senang Qurannya, tapi kalau imamnya nggak enak bacanya, kenapa kita protes? Ya kan? Tandanya telinga ini perlu dimanjakan dengan suara yang merdu. Mulai connect gak? Ya, maksud saya nyambung gak nih? Di kitab tafsir lahwul hadis, ada kalimat lahwul hadis dalam surah Luqman ayat 6. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lahwul hadis itu adalah nyanyian dan alat musik. Nyanyian dan alat musik. Tapi kita cek lahwul hadis secara harfiah, lahu. Apa arti lahu? Yang melalaikan. Hadis kata-kata, kata-kata yang melalaikan. Dulu kalau ada orang hadir di pertemuan yang ada konser musiknya, maka syahadatnya, bukan syahadatnya, syuhudnya, persaksiannya di pengadilan dipertanyakan karena dituduh fasik. Karena dulu apabila ingin mendengarkan musik mesti hadir. Dan dulu tahu sendiri kalau ada penampilan musik itu ada tari perutnya, macam-macam. Kawan pulang dari tanah padang pasir nggak cerita tentang ngaji kitab, cerita tentang spot-spot ada tari perut. Canggih juga tapi ya. Maka dulu setiap kali ada orang yang hadir di konser-konser musik di zaman dulu disebut sama, itu orangnya tidak diterima persaksiannya. Teks ini tapi tidak menjelaskan itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan kemudian dipakai oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, imam kita Syafi'i, imam salafus saleh. Siapa yang mendengarkan konser musik, mendengarkan musik begitu, maka dia fasik, kata Imam Syafi'i. Sekarang kita mendengarkan musik tapi tidak perlu hadir, cukup mendengarkan lewat Spotify, MP3, radio online, YouTube. Nggak perlu memandang, melihat. Hukumnya sama atau berlainan? Sama atau berlainan? Lain. Apa sebab kita tidak memandang kepada aurat orang yang menyanyi? Tidak memandang orang yang tari perut. Coba mungkin sekarang ada lagi gantinya ya, organ tunggal ya. Dulu sempat sepi, sekarang ramai lagi, nggak tahu kenapa. Nah, dalam membaca Quran itu suci, tidak akan pernah berubah karena syariat sudah sempurna. Yang berubah itu fahamnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai Imam Syafi'i itu kan abad ketiga, 1 sampai ketiga. Nah, ketika disebutkan kalimat mendengarkan musik itu lain paham dulu dengan hari ini. Oleh kawan kita, sahabat kita yang semangat kira Islamnya sedang naik, kita masih senang sama orang yang semangat berislam. Cuma kebablasan, tidak mampu membaca teks, bahwa teks itu ada sejarah yang berbicara di situ.
Dan itu hanya dimengerti oleh ulama yang mengerti sejarah. Enggak semua ulama mengerti sejarah. Bahwa satu teks itu ada sebabnya. Sehingga ulama-ulama kita mayoritas tidak mengharamkan musik secara mutlak, tapi diharamkan dengan syarat tertentu, dia mubahkan dengan syarat tertentu. Jadi kalau kita dengerin radio, dengerin MP3 di handphone, fasik nggak? Lain hukum ya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas seandainya hidup zaman now, apa kata beliau? Seandainya beliau hidup zaman sekarang, lahul hadis itu bukanlah mendengarkan musik, tapi menyimak smartphone, main smartphone, sosial media. Ya nak? Orang lebih hanyut dengan smartphone-nya daripada konser musik di depan. Ya kan? Coba sekarang kalau ada orang buat hajatan terus dengerin musik, kita nggak merhatiin. Kalau nggak bagus-bagus amat kita nggak merhatiin, nggak dengerin. Artinya apa, Bapak Ibu yang makan Allah, sahabat-sahabatku? Ada seni memahami teks-teks agama yang suci. Pemahaman itu tidak suci, akan berubah, tapi teksnya tidak boleh berubah. Paham ya?